Sekali lagi atas nama panitia dan juga CEO Jebret Media, maaf atas ketidaknyamanan yang saat ini jadi terjadi. Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia. NOC Indonesia mohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI berserta jajaran termasuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk pengambilan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi. Ya Pak, dipecat aja, pecat. Siapa sih orang ini yang di tengah penghargaan untuk Sintayong ngasih kritikan soal naturalisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Kendil TV teman-teman. Setelah kemarin Hifni Hasan ya yang melontarkan kritikan langsung di depan STY di sebuah awards Jebret Media, akhirnya CIO dari Jebret Media yaitu Valentino Simanjuntak membuat klarifikasi dan juga permintaan maaf atas sesuatu hal yang terjadi kemarin teman-teman ya. Di akhir video Valentino Simanjuntak juga memohon maaf teman-teman atas sesuatu hal yang di luar prosedur dan di luar kendali teman-teman, yang sebenarnya kata-kata itu keluar dari pribadi seorang Hifni Hasan teman-teman ya. Dan ini viral dan penggemar sepak bola Indonesia juga nggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hifni Hasan ini teman-teman ya. Itu baru gue tahu bahwa di Indonesia ini banyak anjing setan. Wow. Yang isinya sirik, orang yang sirik-sirik, ngerti nggak lo? Halo, selamat pagi teman-teman semua, Jebret Tim dan juga semua masyarakat Indonesia khususnya pencinta sepak bola. Ini adalah statement selaku CEO Jebret Media terkait dengan viralnya statement dari perwakilan NOC yang hadir di Santini Jebret Media Awards berkaitan dengan pendapat pribadinya tentang Coach STY yang disangkut pautkan dengan naturalisasi dan buzzer. Buzzer ini. Saat itu Santini Jebret Media Awards mengundang 3 institusi untuk bisa mensupport dan hadir di acara kami. Yang pertama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mas Dito, seperti tahun lalu, dan tahun ini beliau konfirmasi hadir di segmen akhir dan beliau pun hadir. Kemudian kami juga mengundang dari NOC, dalam hal ini Bapak atau Abang Okto selaku presiden, tapi karena beliau sedang sakit, beliau merespon dengan memberikan sambutan yang diwakili, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hifni Hasan yang kemarin hadir. Kemudian juga dari NPC, yaitu National Paralympic Committee, kami juga mengundang Ketua NPC Indonesia yang diwakili oleh Bapak Yasin Onasi. Jadi kami memang mengundang karena tentunya institusi tersebut berkaitan dengan program yang kami buat, dan kami tentu senang dengan support dari Kemenpora, dari NOC dan juga dari NPC karena berkaitan dengan acara awarding olahraga dan juga apresiasi terhadap atlet Olimpiade dan Paralimpik. Berkaitan dengan rundown setelah dibuka oleh tim dari Jebret Media, ada Mas Sabto dan ada saya, dilanjutkan juara bicara di mana Fadli sudah berbicara, kemudian sambutan dari NOC. Nah, dalam hal ini seperti yang teman-teman udah lihat, ada pernyataan yang jadi viral saat Coach STY juga hadir. Jadi wakil dari NOC, Pak Hifni, sebelum membacakan apa yang disampaikan oleh Pak Okto, menyatakan opini pribadinya. Saya sendiri juga kaget, saya sendiri juga merasa tidak nyaman, dan saya sendiri juga merasa tidak enak dengan Coach Sintayong. Tetapi kemudian beliau sudah menyampaikan itu, dan barulah kemudian dibacakan surat dari Presiden NOC yang dibacakan oleh beliau. Jadi itu adalah pernyataan pribadinya yang juga saya sangat menyayangkan, dan tidak ada niatan dari kami memberikan panggung atau memberikan ruang untuk itu, karena itu juga kami tidak mengetahui akan hal itu. Lalu kemudian Coach Sintayong kemudian berhasil memenangkan nomini kategori pelatih terfavorit. Dalam 45 detik yang disampaikan, teman-teman juga sudah bisa lihat di videonya, termasuk menyampaikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Hifni, dan menurut saya itu respon yang sangat berkelas. Dan saya juga sempat bicara kepada JJ, translatornya Coach Sintayong, mengenai adanya statement dari Pak Hifni juga itu di luar antisipasi dan dugaan kami, dan Coach dan JJ juga mengatakan itu sudah biasa hal tersebut. Jadi sekali lagi tidak ada maksud dari kami untuk menyangkut pautkan dengan hal tersebut, tidak ada maksud kami untuk memberikan panggung kepada Bapak Hifni selaku perwakilan NOC, bukan sebagai pernyataan NOC-nya. Dan tentunya juga ada ketidaknyamanan di masyarakat, kami ucapkan permohonan maaf. Pernyataan pribadi ya. Akan tahu bahwa saya mensupport tim nasional Indonesia. Bahkan saya katakan tidak ada lagi tim nasional naturalisasi, tim nasional dari daerah mana dan lain sebagainya. Tim nasional adalah tim nasional Indonesia. Saya juga mensupport
dan juga dekat dengan semua pelatih-pelatih Indonesia saat ini, dari mulai Coach Sintayong, Coach Indra Safri, kemudian Coach Nova. Saya juga termasuk yang mengatakan juga jangan kita mengkotak-kotakan pelatih juga. Semuanya adalah pelatih timnas Indonesia, siapapun itu. Jadi sekali lagi selamat untuk Coach Sintayong, pelatih terfavorit setelah tahun lalu adalah Coach Indra Safri. Terima kasih untuk semua yang mensupport Jebret Media Awards, saat ini Jebret Media Awards. Dan sekali lagi atas nama panitia dan juga CEO Jebret Media, maaf atas ketidaknyamanan yang saat ini jadi terjadi. Dan NOC pun sudah menyatakan pernyataan resminya, bisa dilihat di akun Instagramnya. Itulah statement dari NOC Indonesia dengan cepat melakukan klarifikasi guys, setelah salah satu petingginya Hifni Hasan ngomong sembarangan di Jebret Media Award 2024. Dia nyentil program naturalisasi PSSI, padahal datangnya mewakili NOC. Hasilnya disemprotkan. NOC buru-buru klarifikasi. Dia bilang itu pendapat pribadi, nggak mewakili mereka. NOC juga minta maaf ke PSSI dan Sintayong. Tindakan tegas sangat menanti. Salah tempat, salah waktu, dan salah ngomong ya. Gimana nih menurut kalian? Percaya gak dengan klarifikasinya NOC Indonesia? Tulis dong di kolom komentar. Siapa sih orang ini yang di tengah penghargaan untuk Sintayong ngasih kritikan soal naturalisasi? Tahun 2017 ya, Hifni Hasan pernah mencalonkan diri menjadi calon sekjen PSSI, tapi dia kalah dari Ratu Tisha. Tapi habis begitu. itu dia bilang ya, sekjen PSSI harus mengerti statuta FIFA dan harus berpengalaman. Jadi dia mengkritik Ratu Tisha, katanya nggak punya background untuk berorganisasi sebagai sekjen PSSI dan tidak paham statuta PSSI. Kata dia, kalau Ratu Tisha itu nggak berpengalaman dan nggak mengerti statuta PSSI, nggak mungkin dia ditunjuk AFC ya. Jadi anggota komite kompetisi AFC. Coba lah kayak mana si Hifni Hasan ini ya kan? Ya kalau kalah jadi calon sekjen ya kalah aja, nggak usah kritik Ratu Tisha. Terus tahun 2019 ya, Pak Hifni Hasan juga pernah mencalonkan diri jadi caleg ya. Tapi setelah diumumkan hasilnya oleh KPU, Pak Hifni Hasan tidak terpilih menjadi anggota DPR. Dari Selain Partai itu, Pak Hifni Hasan juga Demokrat. pernah menjadi pengurus olahraga dayung Indonesia dan olahraga pentathlon Indonesia. Tapi kalau kita lihat ya, prestasi pentathlon Indonesia cuman sebatas Asia Tenggara ya, nggak ada yang lain. Sama olahraga dayung kita juga prestasinya sampai sebatas Asia Tenggara. Nah sekarang kan beliau exco di Komite Olimpiade Indonesia kan, NOC. Oke lah kalau Pak Hifni Hasan mengkritik naturalisasi di timnas Indonesia sepak bola. Pertanyaanku, kenapa Pak Hifni Hasan diam saja pada saat naturalisasi bintang NBA untuk timnas basket Indonesia? Kemana Nah, itu Pak banyak Hifni juga. Hasan? Kritik dong Marques Bolden, pemain NBA yang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dan yang dinaturalisasi timnas basket itu bukan cuman Marques Bolden ya, ada 10 pemain. Ya sebagai ketua NOC ya bersuara dong, jangan cuma Sintayong yang ditekan. Dan lagi pun ya, naturalisasi ini bukan sepenuhnya permintaan Sintayong ya. Kapten Jay Itzes itu bukan pemain yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi oleh Sintayong loh. Jay Itzes itu direkomendasikan oleh talent scoutingnya Pak Erick Thohir. Jadi jangan berpikir semua naturalisasi itu atas permintaan Sintayong, enggak. Ada yang permintaan Pak Erick Thohir, PSSI dalam hal ini ya, contohnya Jay Itzes. Jadi kalau Bapak berani menyindir Sintayong ya di depan umum, kenapa Bapak nggak berani menyindir Pak Erick Thohir di depan umum? Jadi aku kritik juga untuk Valentino Simanjuntak ya. Kalau bikin acara itu yang jelas dikit lah Bang ya. Jangan merusak psikologi dari Sintayong dan psikologi dari pemain naturalisasi kita. Salam, Di Matteo. Aduh, lagi rame masalah buzzer Sintayong. Aduh, kata Pak, siapa namanya? Hifni Hasan. Pak Hifni kemana aja Pak? Indonesia udah melangkah sejauh ini baru komentar. Dulu waktu Indonesia kebantai Indonesia Bahrain 10-0 kemana aja Bapak? Jadi Pak Hifni ini tidak suka program naturalisasi yang terlalu menggebu-gebu di era Sintayong ini. Ya tapi hasilnya bagus kok Pak. Kita dulu juga pakai program naturalisasi tapi nggak seefisien sekarang. Dan Bapak bilang nggak suka, dan salahnya ngomong langsung di depan Sintayong. Acara live, acara formal, di acara award dia ngomong kayak gitu. Aduh Pak, ini kayaknya Bapak orang tinggi gitu, tapi kok nggak ada etika berbicaranya sih Pak. Dan Pak Hifni ngomong pakai kata-kata yang saya ngomong gini mumpung Sintayong belum bisa bahasa Indonesia, kayak apa banget sih Pak, gak jelas. Kalau Bapak bilang buzzer Ada Sintayong penerjemahnya. itu, ya bener Pak, banyak ribuan, lihat aja Pak. Nih, banyak buzzer Sintayong, ya kan. Orang-orang yang membela Sintayong, ya kalau Bapak bilang buzzer gak apa deh Pak. Kita emang buzzer yang nasionalis. Ngomong-ngomong soal buzzer nih Pak, kalau kayak gini buzzer siapa ya? Nah, kalau kayak gini buzzer siapa ya Pak? Buzzer Sintayong atau buzzer Spanduk itu kemarin. kali ini? Udah nggak perlu dibahas itu buzzer siapa. Yang penting kita sebagai buzzer Sintayong, kita harus selalu jaga kesehatan, makan jangan lupa, supaya kita bisa mengawal timnas Indonesia, mengawal Sintayong dan pasukan Garuda lainnya menuju Piala Dunia. Semangat. Aduh, ini apa lagi dibawa ke politik? Udahlah, terlalu banyak kok. Baru-baru ini Atau anggota Exco PSSI Pak Arya Sinulinga merespon kepada orang-orang yang berkomentar tentang sepak bola padahal nggak tahu bola teman-teman. Nah, Kurang lebih komentarnya Pak Arya Sinulinga seperti ini ya teman-teman.
kita harus bersabar tentang literasi kepada orang-orang yang tiba-tiba muncul, yang nggak tahu bola, tiba-tiba berkomentar tentang sepak bola. Mereka nggak tahu bahwa kita butuh 150 talent dari kelompok umur U15 sampai ke senior. Nah, ini kita udah cari tapi tidak ketemu ya. Makanya kita cari pemain-pemain yang berdarah Indonesia. Selain itu dibolehkan oleh peraturan FIFA ya teman-teman. Ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. Selain itu, Pak Arya Sinulinga juga mencontohkan, contohnya adalah Mes teman-teman, baru-baru ini yang akan segera diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Mes Hilger itu bapaknya Belanda, ibunya itu orang Manado teman-teman. Jadi kalau dia membela Indonesia ya kenapa enggak, dia punya darah Indonesia. Selain itu Mes ini mau loh membela negara Indonesia, bukan tuntutan tapi dari kemauannya sendiri teman-teman. Nah, kurang lebih respon Pak Arya Sinulinga itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian teman-teman, tiba-tiba banyak orang yang nggak tahu bola tiba-tiba muncul berkomentar tentang sepak bola teman-teman. Ini harus digimanain teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Siap. Kali ini di Jebret Award terjadi pewakilan dari NOC. Ini adalah Hifni Hasan, adalah dia bilangnya pewakilan, tapi pernyataannya adalah pernyataan pribadi. Ini benar-benar membuat kita terluka ya sebagai penggemar timnas Indonesia yang lagi bagus-bagusnya, karena kepemimpinan Sintayong ini banyak memberi perubahan bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Tapi pernyataan Bapak ini langsung di depan Sintayong. Dia bilang setiap saya bahas naturalisasi itu tidak bagus di dalam timnas, dia diserang buzzer-buzzer. Bapak harus tahu, itu bukan buzzer, itu adalah orang-orang yang peduli dengan timnas Indonesia, Pak. Dan pernyataan Bapak yang mewakili Indonesia itu adalah tindakan pribadi yang sudah diklarifikasi oleh Indonesia itu sendiri. Dan Bapak tahu Bapak akan ditindak tegas oleh Indonesia, dan Indonesia sudah memberi klarifikasi di postingan IG-nya seperti ini. Pernyataan resmi Komite Olimpiade Indonesia terkait pernyataan salah satu komite eksekutif menyoal program naturalisasi pemain di timnas Indonesia oleh PSSI. Komite Olimpiade Indonesia mengambil sikap atas kegaduhan yang telah terjadi usai pernyataan dilontarkan anggota Komite Eksekutif Hifni Hasan di acara Sentini Jebret Media Award 2024 pada Kamis kemarin. Komite Olimpiade Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kita tahu pernyataan Pak Hifni Hasan itu adalah pernyataan pribadi. Dia kesel dengan timnas maju dan bagus sekarang ini. Dan pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia. Walaupun itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia. Kami menghormati setiap langkah yang diambil oleh masing-masing anggota kami, termasuk PSSI, di dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan olahraga untuk prestasi lebih baik. NOC Indonesia mohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI berserta jajaran, termasuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk pengambilan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi. Ya Pak, dipecat aja, pecat. Menurut kalian gimana dengan pernyataan Bapak satu ini? Komen, mari kita diskusi guys. Ya, jadi sudah dibantah teman-teman oleh NOC bahwa itu adalah pernyataan pribadi dari seorang Hifni Hasan, tidak mewakili NOC begitu teman-teman. Dan juga dari pihak penyelenggara dari Jebret Media pun mengatakan bahwa itu keluar dari kata-kata pribadi dari seorang Hifni Hasan teman-teman. Dan sebelumnya dari pihak Jebret Media pun tidak tahu ya bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Tapi ya Sintayong juga bisa berpikir secara rasional, cerdas, dan juga nggak terpancing apapun teman-teman, dan juga menjabarkan apa itu program naturalisasi, dan juga dia menjabarkan fungsi dari naturalisasi ke depan buat timnas Indonesia itu seperti apa ya. Jadi diharapkan dengan adanya kasus ini teman-teman itu tidak membuat mental pemain turun ya, terutama dengan pemain-pemain diaspora, naturalisasi tidak terganggu dengan kata-kata yang disampaikan oleh Hifni Hasan ini teman-teman. Saya pikir ini juga tidak akan berpengaruh pada pemain kita karena memang mental mereka sudah sangat terlatih teman-teman ya.
Tentu ada pro kontra dimanapun berada, di negara manapun pasti ada pro dan kontra program naturalisasi. Salah satunya dari orang-orang seperti ini teman-teman. Untuk kalian, kalau kalian dianggap buzzer, saya rela menjadi seorang buzzer untuk kemajuan timnas Indonesia. Buzzer, saya buzzer timnas Indonesia. Mau apa lo? Mau apa?